Salam saudara dan saudariku, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Arista Karo-Karo, kembali menemani semua sahabat saya dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-6, tepatnya di hari Kamis 3 November, dengan judul pelajaran kita, Arti Salib. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah Allah yang memberikan hikmat bagi kami, dan Engkaulah Allah yang memberikan napas kehidupan bagi kami untuk dapat melakukan aktivitas, terutama dalam menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, saat ini kami hendak belajar kembali dari pelajaran sekolah Sabat. Berikan kami pengertian dan pemahaman, agar iman kami pun semakin dikuatkan dalam menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita diangkat dari 1 Korintus 1 ayat 18-24. Apakah yang Paulus katakan tentang salib? Dan bagaimana ia membandingkan dengan hikmat dunia? Mengapa bahkan hari ini, ketika materialisme, gagasan bahwa semua realitas hanya materi, yang berarti tidak ada Tuhan atau keberadaan alam supranatural, mendominasi kebijaksanaan dunia? Padahal pesan salib begitu penting. Salib Kristus adalah pusat dari sejarah keselamatan. Seorang penulis bernama Stephen N. Haskell mengatakan, keabadian tidak akan pernah bisa memahami kedalaman cinta yang diungkapkan di salib Kalvari. Di sanalah kasih Kristus yang tak terbatas dan keegoisan iblis yang tak terbatas berdiri berhadapan. Sahabatku, Bakti Channel, saudaraku yang diberkati Tuhan. Sementara Kristus dengan rendah hati menawarkan dirinya sebagai tebusan bagi umat manusia, iblis dengan egois menelannya dalam penderitaan dan kesakitan. Kristus tidak hanya mengalami kematian alami yang harus dihadapi setiap manusia. Dia mengalami kematian sehingga semua orang yang menerima dia tidak harus mengalaminya sendiri. Berkaitan dengan makna salib, ada beberapa aspek penting yang harus kita ingat. Ada 5 aspek, mari kita lihat. Yang pertama, salib adalah pernyataan tertinggi dari keadilan Allah terhadap dosa. Kita boleh baca Roma 3 21-26. Yang kedua, salib adalah pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Kita boleh baca Roma 5 ayat 8. Lalu yang ketiga, salib adalah sumber kekuatan yang besar untuk memutuskan rantai dosa. Kita boleh baca Roma 6 ayat 22-23 dan 1 Korintus 1 ayat 17-24. Yang keempat, salib adalah satu-satunya harapan hidup kekal kita. Kita boleh baca Filipi 3 9-11, Yohanes 3 14-16, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Lalu yang terakhir, kelima, salib adalah satu-satunya penangkal terhadap pemberontakan masa depan di alam semesta. Kita boleh baca Wahyu 7 ayat 13-17 dan Wahyu 22 ayat 3. Tak satu pun dari kebenaran penting tentang salib ini dapat ditemukan oleh kebijaksanaan dunia. Sebaliknya, seperti sekarang, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan terhadap hikmat duniawi, yang seringkali bahkan tidak mengakui kebenaran yang paling jelas yang mungkin ada. Bahkan pencipta itu adalah benar-benar ada. Kita boleh baca Roma 1 ayat 18-20. Kata Yunani untuk kebodohan terkait dengan kata bahasa Inggris, yaitu bodoh, yaitu pemberitaan tentang salib adalah bodoh menurut kebijaksanaan dunia. Hikmat duniawi tidak dapat mengenal Yesus atau keselamatan yang Dia tawarkan kepada kita melalui kematian penggantinya di kayu salib. Nilai apapun yang dapat ditawarkan oleh hikmat duniawi, mengapa kita tidak boleh membiarkan mengganggu apa yang kita percayai tentang Yesus dan harapan yang ditawarkan kepada kita melalui kebodohan pemberitaan Injil? Kita boleh baca 1 Korintus 1:21. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin saja saat sekarang ini kita ada di tengah-tengah kebijaksanaan duniawi yang mengatakan bahwa salib itu tidak penting. Dan bila kita mempercayai tentang salib
atau tentang Yesus yang mati di kayu salib, itu merupakan satu hal kebodohan. Tetapi jangan biarkan kebijaksanaan duniawi merongrong iman kita jauh dari Tuhan. Biarlah kiranya menjadi satu motivasi bagi kita untuk lebih percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam salib itu ada Yesus yang telah mati, yang menggantikan posisi kita, yang seharusnya kitalah yang menanggung itu. Dengan kematian Yesus di kayu salib, maka kita dilepaskan dari kematian kekal itu. Kita diberikan satu pengharapan, yaitu kebangkitan. Dan bangkit dari antara orang mati, sebagaimana dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, yang mengatakan bahwa sebagaimana Yesus telah mati dan bangkit, maka orang yang percaya kepada Tuhan juga akan mati dan bangkit, sama seperti Yesus yang kita percayai. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, bila selama ini kita masih ragu terhadap Yesus, masih ragu terhadap salib itu, saatnya sekarang berikan hati kita kepada Tuhan. Mungkin saja kita malu terhadap keluarga, sanak saudara, sahabat, kelompok kerja, atau siapa saja. Tapi boleh nyatakan kepada Tuhan melalui doa, melalui hubungan kita kepada Tuhan. Panggil Dia, maka Dia pun akan mendengar. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Arti salib ada 5 prinsip yang kita sudah pelajari pada hari ini. Semoga itu membawa hubungan kita lebih dekat dan lebih berkualitas dengan Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat mempelajari firman-Mu tentang arti salib. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Mungkin saja kebijaksanaan dunia saat sekarang ini yang menyatakan percaya atau pengertian kepada salib adalah merupakan tindakan yang bodoh. Tetapi kami sebagai orang percaya tetap mempertahankan iman kami. Kami tidak mau iman kami runtuh oleh karena kebijaksanaan duniawi. Untuk itu Tuhan, tuntun kami. Berikanlah kiranya malaikat Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati semua pemirsa Bakti Channel, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berulang tahun berikan sukacita sorga, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Janda-janda, anak yatim Tuhan peliharakan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan biarlah semuanya menjadi puji dan hormat hanya kepada-Mu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bakti Channel, demikian pelajaran kita untuk pelajaran hari Kamis. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.